جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cerita yang mengungkapkan fadilah bulan Rajab. Syekh Sihabuddin Ahmad bin Salam Al-Misri Al-Qulyubi Asy-Syafi'i, atau yang masyhur dengan sebutan Imam Qulyubi, dalam kitab An-Nawazir lil Qulyubi mengungkapkan bahwa bulan Rajab malaikat memohon ampunan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dari seorang pejuang, sesungguhnya yang melihat Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Di balik gunung tersebut ada sebuah daratan berwarna putih yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan sama sekali. Banyak malaikat yang memenuhi tempat tersebut. Saking banyaknya, seandainya jika jarum jatuh dari atas, maka akan mengenai salah satu dari malaikat. Di setiap tangan malaikat, mereka membawa bendera dengan bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malaikat berkumpul di setiap malam bulan Rajab, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri Jabal Qaf. Kemudian malaikat bertadarru atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk keselamatan umat Nabi Muhammad SAW. Wahai Tuhanku, belas kasihanilah umat Nabi Muhammad SAW, dan janganlah engkau menyiksa umat Nabi Muhammad SAW. Para malaikat tersebut menangis seraya memohon. Allah mengetahui ikhwal hal tersebut lalu bertanya, apa yang engkau harapkan? Kami hanya menginginkan ampunan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Balas malaikat. Kemudian Allah menjawab, sungguh aku telah mengampuni umat Muhammad SAW. Banyak istilah penamaan bulan Rajab. Menurut Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Satta Ad-Diyati Asy-Syafi'i, yang masyhur dengan julukan Al-Bakri, dalam kitabnya I'anatul Talibin Juz 2 menamakan Al-Ashab, yang mengisyaratkan untuk meningkatkan kebaikan, tidak adanya peperangan yang terdengar. Ada juga yang mengistilahkan dengan nama Rajimun, yang bermakna dirajamnya musuh-musuh dan setan-setan sehingga tidak bisa mengganggu dan menyakiti para wali dan orang sholih. Sedangkan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Kubari dalam kitabnya Duratun Nasihin di halaman 41 mengatakan bahwa diceritakan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat maghrib di bulan Rajab dan pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas hingga selesai salam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan keluarganya dari bala dunia dan siksa akhirat. Kemudian diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, di hari kiamat setiap orang akan merasakan lapar, haus, kecuali para anbiya, pengikut anbiya, dan orang yang berpuasa di bulan Rajab, Sa'ban, dan juga Ramadan. Mereka tidak akan merasakan lapar dan haus sama sekali. Amin. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak di akhir zaman. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum beriman yang menghuni Gunung Qaf ini sebenarnya adalah umat Nabi Musa yang menyelamatkan akidahnya dari kekejaman Bani Israel. Mereka ini kemudian ditempatkan Allah dan menyelamatkannya di balik Gunung Qaf. Suatu ketika kaum beriman ini ditemui oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka mereka pun berkata kepada Nabi Muhammad bahwa mereka ini sesungguhnya adalah kaum Nabi Musa, dan mereka berkata bahwa kami disuruh Nabi Musa untuk menunggu kedatangan Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad pun mengajarinya membaca Al-Quran, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Gunung Qaf saat ini menjadi misteri dan tidak diketahui keberadaannya. Hanya Allah lah yang tahu di mana letak Gunung Qaf saat ini. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.